Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Kak Asri. Nah, sebelum kalian menonton video Silogisme Part 2 ini, jangan lupa tonton video yang pertama ya, tentang silogisme yang part ke-1. Karena di situ aku sudah menjelaskan secara singkat gitu. Jadi sebelum lihat video ini, kamu lihat dulu video sebelumnya. Nah, dan juga buat kamu nih yang baru bergabung bersama channel kedinasanku, baru lihat video ini, channel ini memang dikhususkan untuk membahas materi-materi yang bermanfaat buat kalian untuk mengajarkan soal CPNS. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa menjadi teman belajar kalian. Oke, aku langsung mulai aja ya. Kalau di video pertama tadi kita udah belajar tentang pengertian, materi review jika maka, semua ada. Nah, sekarang ada sedikit lagi tambahan, yaitu tentang negasi atau ingkaran ya, dimana simbolnya seperti strip kayak gitu. Misalnya nih, kalau P itu semua ya, maka negasi dari P itu ya kamu bisa sebut itu ada, atau beberapa, atau sebagian kayak gitu. Negasi juga bisa suatu pernyataan, misalnya Andi suka belajar, negasinya gampang aja, Andi nggak suka belajar, kayak gitu ya, gambaran tentang negasi atau ingkaran. Contoh negasi ini, yang pertama soalnya negasi dari beberapa siswa SMA tidak suka belajar. Oke, bisa kita garis bawahi, yang perlu diperhatikan adalah kata-kata beberapa dan tidak suka belajar. Beberapa negasinya seperti yang aku bilang di awal adalah semua ya. Sementara tidak suka belajar, negasinya adalah suka belajar. Maka negasi dari kalimat tersebut adalah semua siswa suka belajar. Oke, paham ya? Lanjut soal kedua. Ingkaran dari pernyataan matematika tidak mengasyikkan atau membosankan. Kalian bingung kan pasti kan? Karena di sini ada dua kalimat yang dihubungkan dengan kalimat menghubung atau. Nah, tipe soal kayak gini itu ada dua rumus yang wajib dihafalkan ya, karena sering keluar dalam soal UTBK juga gitu masalahnya. Kok negasinya P atau Q? Oh ya, BTW, kalau tanda V dibalik itu artinya tuh atau ya, sedangkan kalau lambang seperti huruf V itu artinya dan ya, sedangkan strip itu negasi atau ingkaran. Jadi itu wajib kalian catat gitu ya, catat dan diingat. Oke, ingkarannya P atau Q adalah atau sama dengan negasi P dan negasi P atau Q kayak gitu ya. Sementara ingkarannya dari P atau Q adalah negasi P dan negasi Q gitu ya. Jadi karena di soal memakai kata-kata atau, maka kita menggunakan hukum yang kedua ya. Ingkaran P atau Q adalah negasi P dan negasi Q. Oke, kalimat pernyataan P dulu nih. P dulu ya. Matematika tidak mengasyikkan. Maka ingkarannya adalah matematika mengasyikkan ya. Kok membosankan? Ya berarti tinggal tambahin kata-kata tidak gitu. Jadi kok sesuai dengan rumus yang kedua, ingkaran dari kalimat pernyataan kedua adalah matematika mengasyikkan dan tidak membosankan. Paham ya? Terus yang ketiga soalnya, contoh lagi, ingkaran dari semua pasien mengharap sehat dan hidup bahagia. Ini sesuai dengan rumus yang pertama ya. Ingkaran dalam kurung P dan Q, maka negasi P atau Q, rumusnya kayak gitu, negasi P atau Q. Jadi P-nya nih, semua pasien mengharap sehat, berarti negasinya itu beberapa pasien mengharap tidak sehat kayak gitu ya, atau dapat hidup bahagia. Jadi kayak gitu penarikan kesimpulannya. Jadi ada dua rumus yang memang adik-adik harus hafalkan.
Nah, itu tadi review sedikit tentang lingkaran ya. Kemudian aku akan membahas macam-macam logika matematika ya, cara narik kesimpulan gitu. Misalnya ada beberapa tipe soal kayak gitu. Di sini aku menjelaskan ada 4 tipe, mau disimak baik-baik ya sampai akhir karena ini bermanfaat banget terutama dalam UTBK karena sering keluar ya. Tipe yang pertama nih, misalnya di premis pertama ada suatu pernyataan semua A adalah B. Dan premis kedua mengatakan bahwa sebagian adalah C, maka kamu kesimpulannya, cara narik kesimpulannya adalah sebagian A itu B dan C, atau C dan B itu sama aja, kayak gitu ya. Ini wajib dihafalkan nih. Contoh soalnya nih, ada semua orang menyukai matematika dan sebagian orang menyukai kimia, gitu kan ya. A-nya di sini adalah orang ya. Sementara B itu menyukai matematika, kalau C menyukai kimia. Rumusnya sebagian A itu B dan C ya. Maka bisa ditulis sebagian orang gitu kan ya, menyukai matematika dan kimia. Atau sama juga atau ekuivalen ya, misalnya kamu juga bilang sebagian orang menyukai kimia dan matematika, dibalik-balik sama aja kayak gitu ya. Tipe yang kedua, misalnya ada premis yang pertama, semua A itu B dan sebagian A itu C, maka kamu bisa juga cara narik kesimpulannya adalah semua A yang C itu B, kayak gitu ya. Semua A yang C itu B. Sama sih soalnya kayak tipe pertama. Jadi kesimpulannya adalah semua orang yang menyukai kimia juga menyukai matematika, kayak gitu. Gampang ya. Tipe yang ketiga, misalnya ada premis yang pertama nih, semua A itu B dan sebagian A itu C, maka kesimpulannya ya, kalau udah ada semua sebagian kayak di video sebelumnya pakai sebagian kayak gitu ya, karena ini ada A dan ada A juga, A-nya dieliminasi kayak gitu sih sebenarnya cara ngafalinnya sih. Maka dari kesimpulannya sebagian B itu C gitu ya. Baca lagi soalnya, semua orang menyukai matematika, sebagian orang menyukai kimia, maka bisa dikatakan bahwa sebagian yang menyukai matematika gitu kan ya juga menyukai kimia, kayak gitu. Paham ya tadi ya? Terus terakhir banget ini, tipe keempat yang wajib diketahui. Misalnya di premis pertama bilang semua A itu B, sebagian C itu A, maka bisa bilang juga sebagian C itu B, kayak gitu ya. Sama aja ya, cuma posisi A-nya aja yang dirubah, tapi cara narik kesimpulannya kayak gitu aja sebenarnya. Oke, bisa dilihat kan ya, gampang ya. Contohnya, contoh soal gimana kak? Oke, premis pertama misalnya bilang semua ikan bisa berenang, kayak gitu. Terus premis kedua bilang juga sebagian hewan adalah ikan. Nah, cari dulu ya, kok cara ngejawab silogisme kayak gini dibedah dulu, mana yang A, mana yang B, mana yang C gitu. A itu bisa dibilang pembanding lah, kayak gitu kan. Di dua kalimat itu mana coba yang kata-kata sama? Ikan kan? Maka ikan itu adalah A, kayak gitu. Bisa berenang itu B, hewan itu C kan. Nah, sesuai rumus sebagian C itu B, maka kesimpulan yang benar adalah sebagian hewan bisa berenang. Nah, mungkin segitu aja nih pembahasan 4 tipe dan sedikit materi ya tentang tadi lingkaran ya. Kalian wajib banget pahamin. Kalau bisa sih dihafalin ya, karena soal-soal kayak gini nih, rumus-rumus kayak gini nih bisa banget pegangan kalian buat hadepin ujian gitu, bekal kalian lah. Oke. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video selanjutnya. Dadah.